Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verly Putri Puspitasari, NIM A3101900019. Di sini saya dari Prodi PBSI FKIP UMS untuk memenuhi tugas pembinaan bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Laili Etika Rahmawati, SPD MPD. Di sini saya akan memperkenalkan program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada masyarakat sebagai suatu upaya pembinaan bahasa Indonesia. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Program pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kamus eka bahasa resmi yang disusun oleh Badan Pustaka, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diterbitkan oleh Balai Pustaka. Program ini digunakan untuk memberi akses informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kosakata bahasa Indonesia. Contohnya, kata yang kurang tepat adalah apotek, yang kemudian dicari pada laman Kamus KBBI menjadi kata baku, yaitu apotik. Adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pengertian PUEB adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Ketiga, yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antaranya pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan sama. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa konotasi baik. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar, eufonik. 4 adalah senarai padanan asing Indonesia. Senarai padanan asing Indonesia baru-baru ini Kemendikbud merilis sebuah aplikasi berbasis Android bernama Senarai Padanan Asing Indonesia (SPAI). Aplikasi ini membantu kita mencari padanan yang tepat dari bahasa atau istilah asing yang kita gunakan. Aplikasi tersebut bisa diunduh di Play Store secara gratis. Yang menarik adalah adanya menu usul istilah. Sebagai masyarakat umum, kita bisa mengusulkan bahasa tertentu yang bisa jadi padanan istilah asing dengan melibatkan masyarakat. Pertimbangan padanan kata akan menjadikan lebih kaya. Jangan sampai ketika sudah ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, istilah tersebut jadi bahan olok-olok karena ketidaklumrahannya. Yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebahasaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi dan lambang negara serta lagu kebangsaan. UU Nomor 24 Tahun 2009 berisi ketentuan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan negara. 6 adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA merupakan pendukung usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang sedang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melalui program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu berbicara, menulis, membaca, dan mendengar bagi penutur asing.
7 adalah uji kemahiran bahasa Indonesia. UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, lisan dan tulis. UKBI terdiri atas 5 seksi, yaitu seksi 1 mendengarkan, sesi 2 merespon kaidah, dan sesi 3 membaca dalam bentuk soal pilihan ganda, serta sesi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. UKBI dijadikan sarana ujian sebagai sarana perwujudan mengutamakan bahasa Indonesia yang dapat dilakukan sebagai penutur jati maupun penutur asing. UKBI memiliki fungsi memupuk sikap positif dan rasa bangsa masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Berikut adalah penjelasan dari beberapa program pembangunan yang memiliki Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh dengan menggunakan program-program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan adanya program-program ini, yang kita harapkan adalah dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.